Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Hazurewaku episode ketiga. Yang belum nonton episode sebelumnya nonton dulu, linknya ada di deskripsi video. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film dilanjutkan, yang mana sekarang diperlihatkan para pahlawan yang lulus sedang melakukan misi mengalahkan monster. Terlihat satu orang yang belum mengalahkan monster yang bernama Kobato. Kayaknya dia nggak sanggup gitu kelihatannya, ketakutan begitu. Tapi karena desakan dari Asagi, juga Asagi terlihat nyingsiran begitu. Tidak cuma itu, Asagi meyakini Kobato untuk gabung bersama dirinya saja daripada sama orang lain. Desakan demi desakan dari Asagi terus dilancarkan kepada si Kobato. Sampai tangan Asagi ngagara yang begitu. Waduh, parah pisan ini mah. Kobato keenakan apa gimana ini? Setelah itu Asagi meminta bawahannya untuk membawakan monster yang nantinya buat Kobato lenyapkan. Kobato yang masih ketakutan, Asagi bilang daripada nantinya bisa jadi dibuang oleh putri seperti Shimimori. Alhasil atas bantuan dari Asagi, Kobato melakukannya. Atas perlakuannya ini Kobato menangis dan juga membayangkan semasa dahulu yang dimana dirinya melihat Shimimori yang menyelamatkan hewan yang ada di jalan. Shin berpindah kepada Sogo yang baru bangun dari pingsannya dan tak lama dia nyamperin si Dewi. Di sana Dewi bilang kepada Sogo dia menyesali sudah membuang Shimimori, tapi itu harus dilakukan karena itu sudah ritual atau kebijakan dari kerajaan Allion. Tidak cuma Mimori yang dibuang, yang mana pembuangan ini masih akan terus berlanjut. Pas Sogo pingsan, ada tes yang dilakukan Dewi kepada para pahlawan untuk mengalahkan monster. Terus yang tidak bisa memenuhi persyaratan untuk menjadi pahlawan dengan berat hati harus pergi. Dewi nggak bisa apa-apa karena ini sudah keinginan kerajaan Allion. Sogo bilang kalau dirinya tidak setuju dengan metode seperti ini. Dewi pun masih kekeh dengan pendiriannya kalau ini harus tetap dilakukan. Tapi karena Sogo rank S, dia meminta kepada Dewi buat orang yang akan dibuang, Sogo akan membantunya biar nggak dibuang. Dengan bersama si Dewi meminta damai dengan si Sogo. Juga meminta maaf atas tonjokan yang dilakukan pas waktu itu. Shin berpindah ke hutan gelap, ada cewek lari-lari gitu. Kayaknya dia ini dikejar penjahat. Pas dia lari terlihat dia sedikit menyenggol dari batang dedaunan. Benar aja, tak lama datang Dewa Pedang melihat ke arah dedaunan itu. Dan dia meyakini itu atas senggolan si cewek tadi. Tak lama datang lagi setan gila, menekan Super dan yang lainnya. Mereka ini penjaga suci. Dan berpindah kepada Mimori yang baru aja keluar dari reruntuhan. Dia pun melihat statusnya dahulu dan MP-nya pun meningkat sedikit. Setelah melihat statusnya, dia pun berjalan ke dalam hutan. Belum lama dia jalan, dia melihat rumput yang ada di depannya oyak begitu. Pas dideketin ternyata ada seekor slime kecil yang sedang dilawan sama slime-slime besar. Mimori yang melihat slime kecil yang dibully banyak slime, dia pun merasakannya sama seperti dirinya dari dulu sampai sekarang yang tidak dianggap. Slime kecil yang tadinya tidak melawan, cuma diam aja, sekarang dia melakukan perlawanan sampai Mimori kagum begitu. Tak berselang lama Mimori mengeluarkan sihir paralyze dan poisonnya kepada semua slime. Tapi dia menonaktifkan lagi sampai slime itu kabur dari sana. Berbeda dengan slime kecil, dia cuma diam di sana karena Mimori belum melepaskannya. Mimori bilang dia meminta maaf kepada slime itu karena telat untuk menolongnya. Tapi Mimori kagum dengan slime yang berani melawan slime-slime besar tadi. Setelah itu Mimori melepaskan slime itu. Mimori yang menyuruh slime untuk pergi, tapi slime malah mengikuti si Mimori. Karena slime yang terus mengikuti dan juga slime ini sama nasibnya dengan Mimori yang dibuang, maka dari itu Mimori pun membawa slime itu oleh dirinya. Mimori yang beristirahat sembari membaca buku, dia beruntung ada kawan yang bisa memantaunya dari belakang. Selagi membaca teknik terlarang, ternyata di dalamnya teknik penguatan monster dan secara kebetulan di dalamnya ada slime. Dengan bersamaan juga si Mimori bilang kepada slime kalau dirinya akan melakukan balas dendam secara pribadi. Mendengar itu slime terlihat bersemangat banget. Slime itu pun diberi nama Pigimaru. Kembali ke pengejaran si cewek oleh si penjaga suci. Sadar si cewek larinya lambat, dia pun mengeluarkan kekuatan pelindung gitu supaya orang-orang tidak tahu dia ada di sana. Dan orang-orang itu pun malah ketemu si Mimori di perjalanan. Dengan itu karena ketemunya Mimori, udah aja lawan dulu saja. Ini kata mereka, mayan buat pemanasan.
Ternyata semua orang ini pecinta cewek-cewek. Ada maunya enak aja nih orang. Mimori sedikit mundur dari sana. Seperti biasa Mimori pura-pura ketakutan gitu. Pas saat salah satu orang yang mau menyerang Mimori, dia pun mengeluarkan sihir paralesnya. Karena tahu sihir Mimori ini bisa juga kepada manusia, dia semakin pede aja untuk melawan nih orang. Yang mana kejahatan harus dibalas dengan kejahatan, kata si Mimori. Dengan sekali sihir poison dikeluarkan orang-orang itu pun gak ada apa-apanya. Mimori pun masih mencium satu lagi yang ada di daerah sana. Sama seperti si cewek, dia pun merasakan ada satu orang yang ada di dekatnya. Sampai dia ketakutan. Tak lama Mimori datang dan langsung mengeluarkan paralysnya. Mimori sadar dia bukan penjahat. Maka dari itu dia tidak akan membunuhnya, melainkan Mimori akan menanyakan kepada si cewek ini. Si cewek yang menanyakan apa tujuan Mimori ke sini, Mimori menjawab kalau dirinya tersesat dan tidak tahu arah. Dan juga Mimori menanyakan keempat orang tadi, yang mana kata si cewek itu bukan rekannya. Karena sekarang Mimori sudah tahu kalau ini cewek bukan penjahat, dia pun menonaktifkan lagi paralysnya. Tapi cuma bisa berbicara aja karena Mimori masih belum percaya 100%. Sebelum menjawab pertanyaan dari Mimori, si cewek menanyakan orang-orang tadi kepada Mimori. Mimori menjawabnya, dia sudah memusnahkannya. Si cewek kaget dengan si Mimori yang membunuh keempat orang itu sendirian. Si cewek sekarang sudah percaya kepada si Mimori. Dan Mimori sendiri pun percaya kepada si cewek ini. Ya walaupun baru percaya sedikit. Pertanyaan pun diucapkan kepada si cewek yang menanyakan tentang tulisan yang ada di kertas itu. Si cewek meyakini ini tulisan huruf kuno termasuk langka. Makanya si cewek tidak bisa membacanya. Tapi si cewek tahu seseorang yang mengenal huruf-huruf ini. Yang mana dulu ada seseorang disebut penyihir terlarang. Untuk menemui orang itu, dia ada di wilayah iblis emas. Mimori pun berterima kasih atas informasi ini karena ini lebih dari cukup. Maka dari itu Mimori akan berpisah di sini dengan si cewek itu. Karena si cewek merasa dilindungi si Mimori tadi atas mengalahkan 4 cowok tadi, dia menanyakan apa yang diminta Mimori kepada dirinya. Tapi Mimori tidak mau apa-apa dan dia meninggalkan si cewek itu. Selagi berjalan, Mimori tetap mewaspadai si cewek, takutnya terjadi apa-apa. Mimori meminta mewaspadai juga dari belakang kepada si Piggy. Nah, inilah akhir dari episode ketiga. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.